hari Minggu adik-adik semua. Gak berasa ya, hari ini kita udah ada di penghujung tahun 2020. Dan sebentar lagi, tepatnya beberapa hari lagi adik-adik, kita akan memasuki tahun 2021. Dan Kak Yoke bersyukur banget karena selama di tahun 2020, meskipun ada pandemi, kita tetap bisa ibadah ya adik-adik lewat YouTube, lewat Zoom. Dan Kak Yoke juga bersyukur kalau adik-adik semua tetap sehat. Karena itu hari ini kita mau sama-sama ingat lagi kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah online lewat YouTube. Tuhan berkati setiap adik-adik di rumah, boleh menikmati puji-pujian, boleh mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Wah, semuanya yang di rumah angkat tangan. Yuk kita sama-sama katakan, saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Syakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus Syakra. Saya Laskar Kristus Syakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik semua di sini Laskar Kristus. Gak nembakin musuh, gak naik kuda, tapi semuanya menyembah Tuhan. Yuk kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat. Oke adik-adik? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus Syakra. Saya Laskar Kristus Syakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
kitab suci kan? Tetap berdoa kan? Jangan lupa ajakin adik, kakak, papa, mama, oke? Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk katakan adik-adik, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo anak-anak sekolah minggu GKI Kedoya, selamat hari Minggu. Anak-anak, hari ini adalah hari terakhir. Di minggu ini kita berada di tahun 2020. Minggu depan kita sudah berada di tahun yang baru 2021. Nah, beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah merayakan Natal, meskipun secara online. Dalam cerita Natal itu disebut ada gembala, juga ada orang Majus. Sekarang Bulani mau menceritakan tentang orang Majus. Dalam cerita Natal, orang Majus dikenal sebagai orang yang bijak, orang yang pandai karena mereka memang ahli di dalam ilmu perbintangan, atau mereka dikenal sebagai raja-raja yang datang dari timur karena mereka memang sangat kaya. Nah, daerah itu kita kenal sekarang sebagai Iran atau Irak. Mereka tahu dari mana kalau ada raja yang baru lahir. Suatu hari mereka menemukan satu bintang yang sangat terang. Bintang itu terangnya melebihi bintang-bintang yang lainnya. Nah, karena mereka ahli dalam ilmu perbintangan, lalu mereka mencari tahu apa arti bintang itu. Benar, memang arti bintang itu menunjukkan bahwa ada raja yang baru lahir. Mereka menyelidiki, mereka memastikan dan menyimpulkan bahwa benar-benar ada seorang raja yang baru lahir. Nah, setelah mereka berunding, mereka memutuskan mereka akan membawa hadiah buat raja yang baru lahir itu, dan mereka akan pergi bersama-sama menuju tempat di mana raja itu dilahirkan. Konon, orang Majus itu tidak hanya 3, tetapi ada 4. Yang 3 tadi bernama Malkior, yang satunya Beltasar, dan yang satunya Kaspar. Dan orang Majus yang keempat itu bernama Artaban. Mereka bersepakat akan bertemu di satu tempat, lalu mereka akan berangkat bersama-sama. Anak-anak tahu, jarak antara negeri mereka dengan Yerusalem waktu itu, jaraknya sangat-sangat jauh, kira-kira 1.500 km. Perbandingannya kira-kira dari Jakarta sampai Surabaya. Itu akan makan waktu 1 jam kalau kita naik pesawat. Tetapi pada waktu itu belum ada pesawat. Kendaraan yang ada hanyalah unta atau kuda atau keledai. Dan mereka memiliki unta. Mereka bersiap-siap dan mereka berangkat. Dan perjalanan waktu itu tidak gampang anak-anak. Karena mereka harus melewati gunung, harus melewati lembah, harus menyeberang sungai. Kira-kira memakan waktu hampir 2 tahun. Nah, Artaban juga demikian. Dia mempersiapkan diri baik-baik. Semua kekayaannya dijual. Dan dia belikan 3 batu permata.
yaitu safir, rubi, dan mutiara. Semuanya itu nanti akan diberikan, akan dipersembahkan bagi raja yang baru lahir. Anak-anak, hari yang ditentukan sudah tiba dan mereka berangkat. Ketika Majus itu berangkat dari rumahnya, Artaban juga berangkat dari rumahnya. Mereka berjanji di satu titik. Nah, setelah 3 orang Majus itu sampai di tempat yang dijanjikan, ternyata Artaban belum sampai di sana. Artaban ditunggu oleh Melchior, Baltasar, dan Kaspar beberapa waktu lamanya, tapi Artaban tidak kunjung hadir, tidak kunjung tiba. Mereka bingung, mau ditinggal nanti Artaban sendiri. Perjalanan seorang diri itu sangat berbahaya, tapi mau tidak mau karena ditunggu sudah beberapa lama, Artaban tidak hadir, tidak datang, lalu mereka meninggalkan Artaban. Mereka bertiga berangkat sendiri dan Artaban ditinggal. Kenapa anak-anak Artaban sampai tidak memenuhi janjinya? Anak-anak tahu apa sebabnya Artaban terlambat? Ketika Artaban akan menuju tempat di mana mereka sudah janjian ya, Artaban di jalan menjumpai seorang yang tergeletak dengan luka-luka yang parah. Artaban mau melanjutkan perjalanannya dengan untanya, tapi hatinya tidak tega. Orang yang tergeletak itu merintih-rintih, tolonglah aku sendiri. Lalu Artaban turun dari untanya. Dia mendekati orang itu. Benar anak-anak, orang itu tidak dapat bangun, dia tergeletak di tengah jalan. Sesaat lamanya Artaban menjadi bingung. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia menolong orang itu, orang yang sama sekali tidak dikenal, pasti dia akan terlambat dan resikonya ditinggal oleh teman-temannya. Tapi kalau tidak ditolong, orang itu bisa mati di tengah jalan karena luka-lukanya yang banyak, yang parah. Akhirnya Artaban memutuskan, aku akan menolong orang itu. Ia menjual 1 batu permatanya, yaitu batu safir. Dan uangnya dipakai untuk merawat orang yang dirampok. Anak-anak, Artaban sudah tahu resikonya. Dia akan ditinggal oleh teman-temannya. Dan walaupun Artaban mengejar teman-temannya, ia ketinggalan sangat jauh. Ketika ia sudah sampai di Yerusalem, dia mendengar kabar bahwa teman-temannya sudah kembali ke negerinya. Dan dia mencari tahu di mana tempat raja yang baru lahir itu. Dari kabar-kabar yang dia dengar, dia mendapat satu berita bahwa raja yang baru lahir itu ada di Betlehem. Dia menuju ke Betlehem. Di Betlehem waktu itu dia menginap di satu rumah penginapan. Ada kejadian mengerikan di sana. Karena anak-anak sampai berumur 2 tahun, anak laki-laki yang sampai berumur 2 tahun itu dibunuh oleh tentara-tentara Herodes. Dan ibu pemilik penginapan ini mempunyai seorang anak yang berumur kira-kira hampir 2 tahun. Anak ini laki-laki. Dan anak ini menangis terus. Biarpun si ibu ini sudah berusaha untuk menutup mulutnya, untuk memberi air susu kepada anak ini, tetapi anak ini tetap menangis. Menangisnya malah tambah lama tambah kencang. Dan suara tangis anak ini terdengar sampai di luar. Pada waktu itu tentara-tentara Herodes
sedang berkeliling-keliling mencari kalau ada anak berusia 2 tahun, laki-laki 2 tahun ke bawah, akan dibunuh. Nah, anak-anak, ketika tentara Herodes itu mendengar suara tangis anak laki-laki, dia mencari-cari di mana tempat itu, dan dia menemukan sebuah rumah penginapan. Rumah penginapan itu dia masuki, dan benar anak-anak, di situ memang ada anak yang laki-laki yang masih menangis di pelukan ibunya. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh Artaban saat itu? Dia langsung keluar dari rumah penginapan itu. Dia menjumpai tentara yang mencari bayi yang berumur 2 tahun, bayi laki-laki yang berumur 2 tahun, dan akan dibunuh. Lalu serta-merta Artaban mengatakan, "Kamu mencari apa di sini? Di sini tidak ada anak laki-laki di bawah umur 2 tahun." "Tidak percaya," kata tentara itu. "Aku tadi mendengar suara tangis anak-anak. Pergilah kau dari sini. Di sini tidak ada anak yang menangis yang berusia 2 tahun. Pergilah kau dari sini." Lalu Artaban mengeluarkan sebuah batu permata yang lain. Batu itu diberikan kepada tentara itu, dan tentara itu pergi meninggalkan rumah penginapan tadi. Si ibu sangat senang karena anaknya selamat. Tapi Artaban melihat 3 permatanya tinggal 1. Dan dia berjanji dalam hati, "Aku akan memberikan permata yang terakhir ini, yaitu mutiara, untuk raja yang mulia itu. Aku akan mencari raja itu." Anak-anak, 30 tahun lamanya Artaban berputar-putar berkeliling mencari raja itu. Dan kini Artaban sudah tua. Dia tidak bisa berjalan lagi dengan cepat. Dan sampai suatu hari dia mendengar bahwa raja yang dia cari itu sekarang mau dihukum mati di Golgota. Artaban begitu kaget. Dia melihat jalan penuh sesak. Dia ingin melihat apakah raja yang akan dia beri batu permata itu akan dihukum mati di kayu salib. Dia mencari jalan pintas, dan akhirnya dia melewati sebuah pasar budak. Di pasar budak itu Artaban berjumpa dengan seorang anak perempuan yang akan dijual oleh ayahnya untuk membayar hutang. Anak ini meronta-ronta menangis karena tangannya sudah dirantai. Dia akan dijadikan budak. Artaban kasihan melihat anak perempuan ini. Ia kembali bergumul. Batu permatanya tinggal 1, mutiara. Dan itu sudah akan aku persembahkan kepada raja yang mulia itu. Tapi Artaban juga mau menyelamatkan anak ini. Artaban menjadi bingung. Tapi Artaban memutuskan, aku harus menolong anak perempuan ini. Dan dengan tangan yang gemetar, dia mengambil mutiara itu dari sakunya. Dia berikan mutiara ini kepada si penagih hutang yang kejam itu. Dan anak perempuan ini ditebusnya. Anak perempuan ini selamat. Tetapi ada satu kejadian yang sangat mengagetkan. Ketika mutiara itu diserahkan kepada penagih hutang yang kejam itu, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Artaban yang sudah tua itu jatuh. Dia berusaha untuk bangun perlahan-lahan, dan dia akhirnya bisa meninggalkan pasar budak itu.
Dia keluar dari pasar budak itu dan tiba-tiba dia melihat aliran air yang bercampur darah. Seketika dia menoleh dan dari jauh Artaban melihat raja yang mulia itu sekarang tergantung di atas kayu salib. Dengan tersengal-sengal, Artaban ingin mencapai Golgota. Tapi tidak mungkin. Dia sudah terlalu tua untuk sampai ke sana. Sambil memandang dari kejauhan, Artaban mengatakan kepada raja itu, "Maafkan aku ya raja. Aku memiliki 3 permata yang akan kupersembahkan kepadamu. Tapi semuanya sudah habis. Yang satu aku berikan kepada seorang yang tergeletak di jalan karena dirampok. Yang kedua aku berikan kepada tentara Romawi yang akan membunuh anak dari ibu penginapan yang aku menginap di sana. Dan yang terakhir, mutiara yang sebenarnya akan aku berikan kepadamu, sudah aku berikan kepada anak perempuan untuk menebusnya di pasar budak." Anak-anak, pandangan Artaban lama-lama menjadi kabur. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya putih yang sangat terang. Dan kemudian dia mendengar suara, "Artaban, segala sesuatu yang kamu lakukan itu, kamu sudah melakukan untuk aku. Aku sudah menerima 3 batu permata yang berharga darimu." Akhirnya Artaban memejamkan matanya untuk selama-lamanya. Artaban meninggal dunia. Nah, anak-anak, mengapa 3 orang Majus itu mau dengan rela, dengan sukacita berjalan begitu lama dan begitu panjang, menempuh perjalanan yang sangat berbahaya, 2 tahun lamanya, bahkan Artaban lebih dari 2 tahun, untuk mencari Tuhan Yesus, anak raja yang dilahirkan. Mengapa Artaban mau mengorbankan seluruh kekayaannya, harta bendanya dia jual, dia belikan 3 permata untuk raja yang baru lahir itu? Semua itu dilakukan oleh orang Majus karena mereka percaya bahwa raja yang mulia itu sudah lahir. Mereka mau menghormati raja yang mulia itu. Mereka mengasihi raja yang mulia itu. Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita buat untuk Tuhan kita Yesus Kristus, raja yang mulia itu, sebagai tanda bahwa kita juga mengasihinya, sebagai hadiah Natal buat dia? Kita tidak kaya seperti orang Majus itu. Mungkin juga kita tidak pandai seperti orang Majus itu. Tetapi kita dapat mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Apa itu? Mungkin kepandaian kita. Misalnya, dengan kepandaian kita, kita bisa mengajari teman kita yang kurang pandai. Atau uang jajan kita yang kita simpan, sisanya kita simpan, kita tabung. Dan uang itu bisa kita pakai untuk menolong orang-orang atau teman-teman kita yang membutuhkan. Atau juga mainan-mainan kita yang masih bagus, tetapi kita sudah tidak menyukainya, bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang kurang mampu. Atau juga hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Semua itu dilakukan bukan semata-mata untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melakukan seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang Majus itu dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan Yesus
menjadi senang melihat kita. Selamat Hari Natal dan selamat memasuki tahun yang baru. Halo adik-adik semua, Kak Lena, Kak Irma, Kak Sinta, Kak Nike, Kak Feli, Kak Vera mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang selama ini sudah setia mengikuti ibadah online. Dan terlebih lagi, kakak-kakak semua juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua untuk support dan dukungannya dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Dan kakak berharap pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa ibadah lagi di gedung gereja. Pada akhirnya, kakak mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat baru. Halo adik-adik, Happy New Year. Wow, sekarang sudah tahun 2021. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik atas perlindungan dan juga kesehatan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Apalagi di tengah-tengah pandemik yang sedang melanda bumi kita tercinta. Ada satu kutipan dari Yohanes 8 ayat 12 yang berbunyi seperti ini. Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Besar harapan Kak Lydia untuk tahun 2021 ini untuk bisa segera bertemu dan berjumpa lagi dengan adik-adik di sekolah minggu. Oh iya, terima kasih juga untuk para orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak dalam mengikuti sekolah minggu secara online. Tetap setia dan tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Sekian dulu dari Kak Lydia. Salam sehat, tetap ikuti protokol kesehatan ya, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.